Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar ya. Nah, sini uh, saya akan buat video mengenai pengibasan guru belajar seri AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum tahun 2021 ya, yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam ini yaitu pada guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ya. Ya, di sini akan saya sharing ya bagaimana cara pertama ya, jika Bapak Ibu ingin mengikuti yaitu program belajar pada seri AKM. Baik. Ya, pertama Bapak Ibu bisa cari ya di bagian Google, bisa ya di bagian nanti Bapak Ibu menggunakan Chrome atau yang lainnya. Silakan diketikkan pada Google yaitu kata kunci SIMPKB. Setelah itu Bapak Ibu ya akan muncul bagian seperti ini. Ya, silakan yang bagian paling atas yaitu portal layanan program GTK Kemendikbud. Bapak Ibu bisa klik ya. Nah, kalau udah klik akan muncul ya seperti ini ya. Halaman. Nah, ini ya alamatnya GTK, bisa langsung diketik gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada banyak sekali mengenai portal layanan program GTK. Bapak Ibu bisa memilih ya berapa. Kalau Bapak Ibu belum punya akun ya, bisa ini dicari di data GTK. Silakan Bapak Ibu diklik, kemudian di situ cari nama kabupatennya, kemudian nama Bapak Ibu. Nah, nanti bisa akan kelihatan sehingga nanti Bapak Ibu bisa registrasi akun GTA agar bisa masuk SIMPKB. Jelas ya, di sini ada SIMPKB. Tapi kali ini kita fokus pada guru belajar ya, karena di masa pandemi ini ya program terbaru. Kemudian di sini ada PPG, kemudian guru penggerak ya. Kalau guru penggerak kemarin sudah ada dan bisa diikuti juga, tapi sekarang dikhususkan untuk kabupaten tertentu. Kemudian guru berbagi ya, di situ ada banyak sekali ya. Di situ kita bisa lihat ada yang mengenai, kita bisa saling sharing mengenai RPP, kemudian perangkat pembelajaran dan lain-lain artikel ya. Nah, tapi kali ini kita fokus dulu yang bagian guru belajar ya. Karena ini kita akan fokus pada pengimbasan dari guru belajar ya seri AKM. Nah, setelah Bapak Ibu tadi klik portalnya akan muncul seperti ini. Ini pengumuman ya. Kemarin saya pas ngeklik ini ternyata ada mengenai pengumuman ya tentang ada proses sinkronisasi, sehingga bagian pendidikan keterampilan hidup atau PKH yang awalnya angkatan 1 itu dimulai tanggal 25 Januari, nah akan dijadwal ulang jadi 1 Maret ya. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal klik oke, saya mengerti. Dan kemarin saya mencoba juga daftar, ternyata belum bisa juga ya karena udah penuh, terbatas. Gitu. Kemudian di sini ada menu yang Bapak Ibu bisa pilih ya. Dari menu guru belajar ya. Nah, di sini ada seri pendidikan keterampilan hidup, AKM, kemudian pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID. Namun kita akan fokus pada yang seri asesmen kompetensi minimum atau AKM ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Tapi kita akan fokus dulu pada AKM ya. Nah, setelah diklik ya nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, nih Bapak Ibu diminta login dulu ya. Kalau Bapak Ibu sudah login ya, di sini nanti otomatis ya, ini saya tutup sengaja. Nah, nanti akan keluar nama dan mapelnya Bapak Ibu, kemudian di SMP mana atau SD ya. Kalau saya ngajar di SMP, nah itu ya. Nah, Bapak Ibu nanti ya kalau belum punya akun ya silakan nanti bisa di bagian pencarian seperti yang awal tadi ya. Nah, akun pencarian GTK. Kemudian setelah itu bagaimana? Nah, kalau sudah, akan muncul ya. Pertama, karena ini saya sudah mengerjakan, jadi munculnya seperti biasanya. Ini ada jadwal pelaksanaan dan Bapak Ibu bisa milih angkatannya ya. Jadi ada banyak sekali angkatannya. Kalau kemarin saya angkatannya 6. Kalau kemarin tanggal akhir Januari sampai kemarin tanggal 2 ya.
2 Februari 2021 itu angkatan 6. Berarti yang sekarang sudah mulai angkatan 7 dan seterusnya ya, sampai 9 kalau nggak salah. Ya, silakan baik Bapak Ibu yang belum, ya ikuti ya. Kemudian di sini ada menu-menu ya. Nah, ini ada grup Telegramnya. Bapak Ibu bisa klik ya di situ, nanti Bapak Ibu bisa join. Di situ ada informasi sharing-sharing mengenai AKM. Kemudian sertifikat ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan ya dari pembelajaran atau dari guru belajar ini ya, ada bertahapan-tahapannya. Kemudian di sini video ini saya buat ya, salah satunya dari pengimbasan ya dari kegiatan AKM ini ya. Ini ada tanggalnya dari 9 Januari kemarin sudah mulai ya, dari sampai Sabtu 27 Februari 2021. Ya, ini nama saya ya. Nah, setelah itu bagaimana? Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengerjakan, pertama jelas ya, adanya pretest, ada pengenalan dulu AKM itu apa, sejarahnya seperti apa pertama. Nah, tapi ada Bapak Ibu harus mengerjakan pretest dulu. Pretest kan berarti sebelum kita mau belajar kan, biar tahu oh ternyata betapa pentingnya AKM dan lainnya ya. Di situ Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan. Kemudian setelah mengerjakan nanti kan dapat nilai ya, ada nilainya. Kalau belum sempurna atau belum ternyata masih banyak berapa yang salah ya, Bapak Ibu nanti kan bisa dilihat hasil skornya. Nah, setelah itu baru tahapan kedua dan sampai kalau nggak salah sampai 12 atau berapa ya, 8 9 lah. Nanti ada materi yang berisi ada soal. Nanti ada materi ya, soal dan refleksi. Kalau sudah Bapak Ibu sudah mempelajari tahapan 1 misalnya tentang pengenalan apa pentingnya AKM atau numerisasi, setelah itu ada soal dan refleksi. Di situ juga Bapak Ibu diminta pada tahap beberapa itu ada yang minta untuk membuat soal AKM baik numerisasi atau literasi. Setelah itu terakhir adalah post test. Nah, kalau sudah selesai, nah ini akan muncul sampai 100% ya Bapak Ibu, pastikan seperti itu. Nah, biar dapat sertifikat. Kemudian ini contoh dari isi materi ya, ada kecakapan hidup ya. Nah, abad 21. Nah, ini Bapak Ibu, ini sekedar ya sebagian materi yang akan ditampilkan biasanya pada. Nah, Bapak Ibu kalau yang belum mengikuti ya, ini ya ada proses belajar Pancasila. Nah, kemudian teknis pelaksanaan AN. Nah, AN itu singkatan dari Asesmen Nasional ya. Ada fokus pada 3 ya, AKM, kemudian survei karakter dan survei belajar lingkungan ya. Itu yang diikuti oleh peserta didik kita ya. Kemudian AKM itu ada 2, yaitu pada fokus literasi membaca dan asesmen numerisasi. Ini ada bagiannya ya, bagian poin-poin dari literasi dan numerisasi. Nah, ini ya. Ini pelaksanaan jelas komputer, dan itu biasanya nanti tidak semua siswa ya, tapi secara acak ya dari pusat langsung. Jadi tidak bisa dipilih. Kemudian teknis bentuk soalnya ini ada 5, pilihan ganda, pilihan 3 kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Nah, itu ya sekedar ini saja ya Bapak Ibu. Nah, hasil AKM ya kelompoknya. Kalau yang literasi masuk yang mana? Dasar, cakap atau mahir. Nah, itu. Kemudian kebalikannya juga ada bagian numerisasi, masuknya dasar, cakap, mahir itu ya. Ini ada detail dari tingkatan kompetensinya. Nah, baik, setelah Bapak Ibu mengikuti ini ya. Nah, yang saya dapatkan jelas belajar pengalaman yang seru dari daring ya. Ini fleksibel juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan mau pagi, dikasih waktu selama kalau nggak salah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, sekitar 4 hari lah. Bapak Ibu bisa paginya atau sambil di sekolah atau sambil mau malam juga bisa ya. Nah, itu kapan saja bisa dikerjakan, yang penting ada waktunya itu. Kemudian jelas dapat komunitas di grup Telegram ya, ada ya tadi. Kemudian kita jadi tahu AKM. Nah, ternyata AKM itu bukan pengganti UN ya, beda ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat sertifikat. Itu tadi mengenai ya hasil dari belajar saya selama ikuti seri guru belajar mengenai asesmen kompetensi minimum dari Kemendikbud. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada saran dan lainnya bisa di komen di kolom komentar ya. Makasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.